Ya, yang kedua adalah wall. Wall itu bentuknya seperti ini. Wall itu bentuknya melingkar. Wall adalah bertindak dan berpikir berdasarkan manfaat dan tujuan. Jadi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada tujuannya, dia males, kurang termotivasi. Orang yang bertindak berdasarkan manfaat dan tujuannya itu cara berpikirnya logis, penuh dengan sebab akibat. Makanya kalau wallnya lebih dari 7, 8, 9, 10 itu biasanya suka nanya, suka kepo. Pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa kok bisa banjir? Ya, karena banyak masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Kenapa kok kereta api bannya dibikinkan jalan sendiri? Kenapa ban kereta api itu nggak seperti ban mobil? Ya, kenapa kok pada siang hari ada bulan? Padahal bulannya itu kan seharusnya pada malam hari. Kenapa kok adik bisa lahir lewat perut mama? Kenapa kok ayah nggak bisa? Ya, nah pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan logis dan kadang kita susah untuk menjawabnya. Orang yang berdasarkan manfaat dan tujuan, ya, cara berpikirnya itu lebih mementingkan logika daripada emosi. Biasanya ketika dia marah, ngambek, ya, anak itu kadang-kadang marahnya sampai berhari-hari, ngambeknya sampai seminggu. Lah, orang yang banyak wallnya ketika marah biasanya besok itu sudah baikan, sudah nggak sebegitu memperhatikan perasaannya. Atau ketika marah masih tetap mikir, kalau saya marah apa akibatnya nanti, ya. Nah, orang-orang tipe seperti ini biasanya nggak sebegitu memperhatikan perasaan. Kalau marah biasanya kadang nggak lost control. Kalau tipe-tipe yang lain biasanya kalau marah saja sampai berhari-hari sampai seperti itu. Nah, orang yang bertindak berdasarkan manfaat dan tujuannya, cara berpikir itu logis, penuh dengan pertimbangan daripada perasaan dan kenyamanannya. Mikir dulu baru bertindak, ya. Misalnya ketika mau ke Malang, lapar, pergi ke Bakpao Telo. Masih berpikir kalau saya beli Bakpao Telo itu cukup nggak ya? Alah, hanya pengganjal perut, nggak perlu beli Bakpao Telo, cukup mie ayam, mie instan saja. Nah, kalau tipe yang lain itu masih berpikir enak, enak ya bakpao telonya, apalagi ada rasa stroberi, dan kadang nggak berpikir nanti uangnya habis terus gimana nih ya. Ketika ada sales panci masuk, ya, atau juga seperti itu jelasin ke ibu-ibu ini ada panci serbaguna, banyak awet, seawet cintaku padamu, ya, murah, bisa bisa dicicil. Nah, ketika ada orang wall itu memperhatikan sales pinter juga, orang ini kalau jual ya, tapi sayang saya sudah punya panci di rumah, ngapain beli panci lagi. Kalau tipe yang lain, wah bagus ya, pancinya canggih, banyak awet, murah, teman-teman pada banyak yang beli, aku juga mau beli ya. Ya, seperti itu. Orang yang berpikir berdasarkan manfaat dan tujuan itu lebih berpikir logis, realistis. Gaya bahasa bicaranya jujur apa adanya, to the point. Nggak suka yang bertele-tele dan hanya menerima pendapat yang sesuai dengan logikanya dia. Orangnya objektif, adil, terpercaya. Waktu dia males, ya, nggak termotivasi, itu bukan karena lagi nggak mood, bukan karena lagi nggak nyaman, bukan karena lagi nggak perasaannya lagi nggak enak, tapi memang nggak jelas manfaat dan tujuannya. Nggak ada reward yang bisa dia terima. Reward itu nggak harus besar, tapi perhatian, sedikit sanjungan bahwa dia bahwa yang dia lakukan itu nggak sia-sia. Dia akan semangat lagi berkarya. Yang penting adalah informasi positif. Semakin banyak informasi positif yang dia terima, semakin baik dirinya, membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Kalau berada di lingkungan yang negatif, ya, egonya lebih tinggi, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, terkadang kurang sosial, ya. Sosialisasi terhadap orang lain itu kadang kurang, pelit, ya, kadang kaku, susah untuk dibelokkan cara berpikirnya. Kalau berada di lingkungan yang positif, menolong orang itu tulus, tidak mengharapkan sesuatu kecuali dapat pahala, ya. Kemudian konsistensinya lebih tinggi, memperhatikan waktu. Jadi waktunya tidur dia tidur, waktunya belajar dia belajar, waktunya, jadi kalau waktunya sudah selesai ya selesai dia, padahal itu penting, ya udah waktunya selesai, mengutamakan aktualisasi diri.
suka berkompetensi dan cenderung prestatif. Otak yang digunakan adalah otak bagian atas, otak neokortek, ya, itu berisi tentang informasi sebab akibat, manfaat, tujuan, dan pertimbangan.